Aku kasih langsung dari original text, bukan cuma original text ya. Aku kasih langsung dari manuskrip aslimu tuh. Nggak usah pakai terjemahan apa transkripsi. Ini kan transkripsi komputer. Saya nggak pakai transkripsi komputer nih. Saya kasih nih. Anarchy and Hologos, kayak Hologos and Prostantian, kayak Theos and Hologos. Theos, pakai Theos pak. Theos. Ini loh, kalau nggak kelihatan nih aku gedein nih. Theos. Iya betul. Iya. Ya, pakai ini. Bapak harus percaya diri, dengerin Pak. Bapak harus sangat bangga dengan original kitab Anda yang notabene berasal dari Yunani. Harus percaya diri. Misal kami, umat Islam. Sekarang saya tanya, Pak Desuki bangga gak umat Islam menggunakan bahasa Arab? Banggalah. Bangga. Bangga sekali. Pak De? Betul? Iya, itu Bahkan sebagai ketika bentuk kita beribadah, kecintaan kita. ketika kita beribadah, sholat, apakah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pak De? Enggak boleh. Nggak boleh, enggak. Kami bangga menggunakan bahasa Arab gitu loh. Kenapa Anda tidak bangga menggunakan kata Theos? Kenapa? Ciri-ciri agama Samawi itu mempunyai bahasa keagamaan. Contohnya orang Yahudi ketika bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Aram, ketika ibadah menggunakan bahasa Ibrani. Orang Islam bahasa sehari-hari di Indonesia, tetapi bahasa keagamaannya ketika melakukan ritual agama pakai bahasa Arab. Seperti itu. Ya, betul. Nah, saran saya gini Pak Kris Ulan ya, Pak Kris Walujan ya. Saran saya gini Pak. Kalau berdoa jangan sebut-sebut lagi Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Ini saya kasih bahasa Yunaninya Pak ya. Allah Bapa itu bahasa Yunaninya, kalau kamu mau jangan pakai Allah Bapa ya. Theos Patros. Nah tuh, dengan nama Theos Patros, Huiou Theos dan Pneuma Hagion. Nah itu cocok itu. Pneuma Hagion tuh roh kudus tuh kata Anda tuh di dalam kitab Anda menggunakan kata itu. Padahal sebenarnya itu hantu suci kan. Nah, tapi nggak apa-apa pakai itu. Yang penting nggak pakai istilah Islam, Pak. Dengan nama Theos Patros, Huiou Theos dan Kai ya, ada dannya kan, ada Kai ya, oke ya. Dengan nama Theos Patros, Kai Huiou Theos, Kai Pneuma Hagion. Nah tuh, bangga nggak? Bangga nggak umat Kristen? Saya tanya, bangga nggak? Ya, jadi masalahnya nanti Kristen jadi nggak laku di Indonesia kalau gitu. Ya itu betul lagi tuh. Tapi yang jelas harus bangga dulu ya, teman-teman Kristen harus bangga dengan bahasa asli. Saya nggak jangan ambil istilah-istilah di luar kitab Anda, nggak baik itu, nggak baik ya. Oke, silakan ditanggapi Pak Kris. Kalau punya data, bantah data saya. Silakan. Terima kasih. Nah, terima kasih ya, terima kasih. Nah, sekarang persoalan bahasa. Kalau Pak Ardiansah tahu ya, bahasa apa yang digunakan oleh 12 murid Yesus? Coba dijawab. Kan udah saya sebut tadi Pak. Bahasa apa itu? Dalam bahasa sehari-hari Aramaik. Oke. Aram. Yang dipakai dalam bahasa murid, yang keagamaan dipakai- Ibrani Pak. Ah, berarti Ibrani bahasanya orang Yesus dan murid-muridnya. Saudaraku, perhatikan baik-baik ya. Atas izin Tuhan ya, murid Yesus yang seharusnya menggunakan bahasa Ibrani akan menyampaikan Injil Kerajaan Allah ke semua bangsa. Jangan pakai Injil, Mereka Pak. Jangan pakai Injil lu, pusing kepala Oke. saya dengernya. Jangan Ya. pakai Injil, pusing kepala saya. Oke. Jangan pakai Injil. Gunakan istilah-istilah evangelion. Oke, Pak. Setuju. Gunakan istilah Setuju. evangelion. Coba diulangi lagi, Pak. Ulangi lagi. Evangelion, diulangi lagi, Pak. Oke. Evangelion. Oke, saya gunakan. Evangelion. Iya, Saya saya bangga terhadap Pak Kris. Saya bangga terhadap Pak Kris. Benar. Sampaikan kabar baik kepada semua bangsa. Jadi atas izin Tuhan ya, mereka diberikan kesanggupan untuk berbicara bahasa lain. Mari kita simak Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berbahasa, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi dan Saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi saudaraku, begini ya, ada berkumpul ya orang-orang dari berbagai bangsa di tempat itu karena memang Tuhan mau supaya Injil disampaikan ke seluruh dunia. Murid-murid dimampukan untuk berbahasa lain. Jadi jangan blok kalau Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena itu adalah izin Tuhan. Tuhannya siapa, Pak? Ya Tuhannya kami, Yesus kan Lah ya Tuhan kami. sudah. Ya bukan Tuhan kita kan? Nah, Ya, sekarang jadi saya tanya, bahasa- istilah Injil, sekarang saya tanya, Ya, dulu. istilah Injil, istilah Allah itu berasal dari Tuhan Anda atau Tuhan kami? Saya tanya. Maksudnya? Loh, istilah Allah, istilah Rasul, istilah Injil itu berasal dari Tuhan Anda atau Tuhan kami? Saya tidak akan gunakan Allah, saya akan gunakan saja Bapa di surga. Enggak, saya tanya simpel. Pertanyaan saya, istilah Allah, istilah Rasul, istilah Injil itu berasal dari Tuhan Anda atau Tuhan kami? Tuhan saya? Tuhan kamu, Tuhan saya beda atau sama? Ya beda lah, Bapak Tuhannya manusia kok. Oke lah, ya berarti Tuhannya, berarti ya Roh Kudus ya, dan Tuhannya Yesus juga. Roh bukan Kudus Tuhan itu kamu, istilah Tuhan Arab, Musa. Pak. Istilah Arab Roh Tuhan, Kudus itu, iya. Pak. Roh Kudus itu istilah Arab. Jangan pakai Roh Kudus. Kudus itu bahasa Arab. Kudus itu, Pak. Pakai pneuma hagion. Saya tidak gunakan bahasa itu ya. Yesus sendiri yang memberikan kemampuan murid-muridnya berbahasa lain. Ngapain saya pakai pugion itu? Sudah dalam Pneuma bahasa hagion itu Indonesia. bahasa itu bahasa kesana itu. Jadi kita Rasul 12 bahasa Asia toh, kita kan orang Asia. Kenapa saya harus pakai bahasamu itu? Tidak mungkin lah. Roh Kudus memampukan mereka berbahasa Kudus lain. itu bahasa Arab, Pak. Jangan pakai bahasa Arab. Aduh. Pakai Ya, Kudus pneuma itu. hagion. Atau gini Kudus deh, itu. gini deh. Itu di Holy Jawa Ghost, Tengah, bahasa Mas. Inggrisnya kan Holy Ghost. Bahasa Inggrisnya kan Holy Ghost ya kan, atau hantu suci ya gitu aja lah. Holy Ghost kan hantu Kenapa suci. saya harus- Ya saya tidak bisa gunakan kalau suci bahasamu juga. Oke, roh Hantu suci saja kalau suci. Loh, suci kan Kalau bahasa Indonesia. suci. Anda bisa pakai tuh. Sudah nggak usah lari ke lain-lain. Kita ini Ya tadi makanya bicara nggak usah soal pakai bahasa. istilah anu. Mohon maaf ya. Iya. Gini teman-teman, izin ya. Saya ini kuping saya ini agak gimana gitu kalau mendengar teman-teman Kristen menggunakan istilah-istilah Islam agak gimana gitu. Mohon maaf ya para guru. Oke lanjut. Silakan. Nanti biar Kristen ini mandiri, jangan nyolong-nyolong sana sini, biar mandiri. Iya, iya. Saya tanya si Ardian, kata kudus itu berasal dari bahasa mana? Gimana? Kata kudus emang bahasa apa itu? Bahasa Arab. Terus saya tanya kudus bahasa Indonesia apa? Kayak itu kan diadopsi dari bahasa Arab. Itu lagi ya, saya tanya bahasa Indonesia apa? Kudus, suci. Iya, kudus bahasa Arab. Suci apa? Suci bahasa Arab juga. Bahasa Indonesia. Nah, berarti saya gunakan suci saja, nggak usah kudus karena itu. nggak apa-apa gitu. Tepuk tangan Mantap. untuk Pak Gus. Roh suci ya gitu bagus. Lagi yang jelas. Bukan roh ya, bukan roh, hantu. Sorry, hantu suci. Jadi yang Hantu jelas, itu, Pak. saudaraku. Jadi yang jelas, Holy Ghost, saudaraku. Holy Ghost bahasa Inggrisnya Holy Ghost, Pak. Holy Ghost itu apa? Holy Ghost. Holy itu suci, Ghost itu apa? Roh. Hantu, Pak. Hantu, Pak. Ghost Ya, itu hantu ghost artinya. itu- Ya, ghost itu kalau hantu nggak ada di Alkitab, Holy Ghost. Loh, ada di KJV. Holy Ghost ada di KJV. Jadi, Ada Holy Ghost. jadi Adiansyah ya, Arif ya. Jadi untuk mengambil kesimpulan ya,
Kalau roh Allah itu memberi kemampuan mereka berbahasa lain, ya. Jadi kita gunakan Alkitab bahasa Indonesia itu adalah izin daripada Bapa di surga. Roh Tuhannya Kudus siapa yang itu? Loh, tadi katanya Tuhannya diberikan Yesus. kesanggupan. Izinnya siapa? Saya Udah. tanya, izinnya siapa? Nggak usah kita belat-belit dengan bahasa ya. Ya. Nggak usah. Karena Anda sudah tahu bahwa bahasa yang digunakan oleh murid-murid Yesus adalah salah satu bahasa di Asia, sehingga Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Jelas. Oke lah, nggak apa-apa lah. Wes pokoknya tak serek tak. Aku kasihan kalau ngejar bahasa terus. Silakan Tata, udah.